perhatian. Oh, dia lagi ngeprank mungkin ya. Puluhan warga yang tengah asik menikmati Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, seketika terusik dengan adanya mobil yang menerobos ke area steril kendaraan. Pinggir dulu, Bang. Pinggir. Amarah warga semakin menjadi ketika melihat mobil tersebut menerobos dengan pengawalan dari oknum petugas Dinas Perhubungan. Pengemudi mobil pun tak luput dari sasaran amukan warga. Menurut polisi, mobil tersebut langsung diamankan ke Polsek Pancoran Mas. Minimnya rambu larangan melintas serta pengarahan dari petugas Dishub menjadi alasan mobil tersebut terjebak di area CFD. Anggota kami dari gang tersebut sampai di TL itu jaraknya 100 meter, pandangan kita juga tidak tahu karena memang anggota kami tiba-tiba ada kendaraan tersebut sudah di Jalan Raya Margonda. Setelah anggota kami menginginkan, kita sudah ditangani dan oleh pihak Reskrim maupun Polsek Pancoran. Polisi memahami kekhawatiran warga di mana bisa saja mobil yang melintas saat jam steril CFD rawan menabrak para pejalan kaki. Atas kejadian tersebut, petugas berjanji akan lebih memperketat lagi penjagaan di pintu-pintu masuk area CFD pada pekan berikutnya. Dari Depok, Jawa Barat, Ronaldo Jerry untuk CSI RTV. Penemuan kerangka manusia yang terbagi dalam beberapa bagian tubuh menguak aksi keji wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang tega memutilasi ibu serta anak balitanya. Sementara itu, upaya penyelundupan narkoba yang disembunyikan dalam beras di Probolinggo, Jawa Timur akhirnya berhasil dibongkar polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Satu karung yang berisikan beras dibongkar polisi di Jalan Raya Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi sebelumnya memang sudah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pengiriman sabu dalam jumlah besar. Benar saja, saat dibongkar, sabu seberat 1 kg dengan kemasan teh Cina berhasil ditemukan. Tiga orang kurir diamankan dan resmi ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah Ainur Rohman, Marjui, dan Muklis. Yang pada saat diamankan terdapat di dalam bungkus teh Cina. Teh Cina yang juga ditemukan atau dimasukkan di dalam satu karung beras. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku bertransaksi dengan sistem ranjau. Polisi pun hingga kini masih melakukan pengembangan untuk memburu siapa calon pembeli dan asal dari sabu tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Karnaval Sound Horeg yang diadakan untuk acara perpisahan santri di Bondowoso, Jawa Timur menimbulkan korban. Sound system yang dipasang menjulang tinggi di atas kendaraan terbuka jatuh menimpa peserta karnaval yang persis sedang berada di belakang kendaraan. Karnaval Sound Horeg di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambisari, Darussolah, Bondowoso, Jawa Timur berujung celaka. Tumpukan sound system yang dipasang setinggi 5 meter di atas kendaraan bak terbuka dan tanpa pengamanan ekstra tersangkut di ranting pohon. Sound system pun terjatuh tepat di atas kepala seorang peserta karnaval perempuan dan menyebabkan pendarahan dengan 7 luka jahitan. Usai viralnya kejadian tersebut, polisi pun memeriksa panitia penyelenggara. Terungkap, karnaval Sound Horeg yang ditujukan untuk perpisahan santri itu belum mengantongi izin resmi.
ada izin. Dan itu pun sampai saat ini izin untuk sound horeg belum ada dari pemerintah. Dari Polsek setempat sudah menghimbau untuk penataan sound yang terlalu tinggi itu harus dibatasi, Mas. Karena apa? Di sini kan ranting banyak, Mas. Nah, ranting itu yang penghalang karena terlalu tinggi soundnya. Meski terluka cukup parah di kepala, tetapi korban sepakat untuk berdamai dengan panitia karnaval. Yang kejatuhan box salon saat ini dalam kondisi sehat dan masih melakukan aktivitas biasanya. Dan saya tidak akan melakukan penunjukan terhadap panitia manapun pemilik sound sistem menganggap kejadian tersebut murni musibah. Kedepannya, polisi meminta agar para panitia karnaval sound horeg wajib mengantongi izin resmi serta pemasangan sound system wajib dipastikan aman sebelum berjalan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Sesosok jasad wanita ditemukan tewas terkubur di pekarangan rumah di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tak hanya terkubur, jasad tersebut juga dicor. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi cinta terlarang nyawa kekasih melayang. Kesunyian di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis dini hari 1 Mei 2025 berubah menjadi mencekam. Sejumlah orang terlihat sedang menggali sebidang tanah di pekarangan rumah salah satu warga. Bukan untuk menanam sesuatu. Namun ternyata penggali dari aparat Satreskrim Polres Wonogiri dan dibantu warga sedang berupaya menemukan jasad wanita yang dikubur di pekarangan rumah. Saat ditemukan, ternyata jasad tersebut tidak hanya dikubur, namun yang lebih mengejutkan, jasad juga dalam keadaan dicor. Jasad wanita ini diketahui bernama Dwi Hastuti, warga Janglot, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri. Wanita 48 tahun itu sebelumnya dilaporkan hilang sejak pertengahan Februari 2025 silam. Ia terakhir terlihat dijemput temannya dengan mobil berwarna merah. Dan sejak saat itu, keberadaan Dwi Hastuti hilang bak ditelan bumi. Polisi pun akhirnya menemukan titik terang setelah berbicara dengan pria bernama Joko. Sementara dari hasil penggalian, dapat dipastikan jasad tersebut merupakan Dwi Hastuti. Usai polisi mendapat petunjuk tambahan dari pihak keluarga yang menyebut bahwa Dwi memiliki tato di tulang belikat kanan. Jadi cor-coran, yang atas sendiri cor-coran, di bawahnya itu dengan ditumpuki papan, kemudian di belakangnya itu untuk jasad korban ini dibungkus dengan plastik dan kain jarik. Proses pembongkaran itu kita lakukan kurang lebih 2,5-3 jam, karena cor-coran cukup tebal juga di tanah, kemudian cor-coran itu cukup tebal dan dalam. Jasad Dwi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mowardi Solo untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, ditemukan luka di kepala. Lantas, siapakah Joko? Pria yang memberikan informasi bahwa jasad Dwi Hastuti ada di pekarangan rumah. Apakah Joko ada hubungannya dengan kematian Dwi Hastuti?
Misteri penemuan jasad wanita yang terkubur dan dicor di pekarangan belakang rumah akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pria yang diketahui merupakan orang dekat korban. Dengkul, Pak. Tabir gelap dari penemuan jasad Dwi Hastuti akhirnya terkuak. Setelah 2,5 bulan pencarian, jasad wanita 48 tahun itu akhirnya ditemukan terkubur di pekarangan rumah. Satreskrim Polres Wonogiri dapat menangkap pria bernama Joko Nur Setiawan yang tak lain adalah kekasih korban. Ia pun memberikan informasi di mana jasad Dwi Hastuti dikubur. Joko alias J kemudian dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif dari pembunuhan itu berlatar belakang asmara. Semua berawal pada 11 Februari 2025. Joko saat itu mengajak Dwi ke rumah orang tuanya di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojolor, Wonogiri. Kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi. Disitulah korban meminta pelaku untuk menikahinya. Pelaku merasa bingung dan tertekan lantaran telah memiliki istri dan anak. Tak hanya itu, pelaku juga memiliki pinjaman sebesar 15 juta rupiah kepada korban. Di rumah itu keduanya pun terlibat cekcok hingga pelaku gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Pelaku yang diliputi rasa kalut kemudian mengubur korban di pekarangan belakang rumah. Tak hanya dikubur, korban juga dicor agar tidak menimbulkan bau. Usai melakukan aksinya, pelaku lalu kabur membawa mobil milik korban dan menggadaikannya. Berita bahwa korban tengah hamil saat kejadian langsung dibantah pihak kepolisian. Ya, penyebab kematiannya adalah luka di kepala juga ada. Kemudian karena dibekap itu mungkin juga yang bersangkutan mati lemas. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Antara itu terbentur itu sudah juga beliaunya langsung meninggal dan bekapannya itu karena terbentur oleh pondasi di belakang rumah. Kabarnya korban hamil itu apa benar? Oh, tidak benar. Hasil otopsi tidak ada kehamilan di korban. Aparat kepolisian terus mendalami kasus ini untuk mencari tahu apakah pelaku bertindak sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Namun, apapun alasan pelaku, ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya karena telah merenggut nyawa orang yang dicintainya. Ya itu pacar saya ingin dinikahin. Terus gimana nggak mau? Ya saya nggak mau, kenapa? alasannya saya kan udah punya anak istri. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Lihat dulu nih. Aduh, hey. Gimana nih konsepnya? Sampai pusing lihatnya nih, lihat nih sahabat RTV. Kendaraan sedan berwarna hitam masuk jalur busway. Terus menemukan 2 jalur nih yang akhirnya membuat si pengendara bingung. Dan masuk ke jalur kiri yang ternyata lawan arah sahabat RTV. Endingnya begini nih. Pasti nggak lihat rambu-rambu lalu lintas atau mungkin sedang tidak berkonsentrasi. Apapun yang terjadi di jalan,
itu sudah sangat melanggar dan tidak bisa ditoleransi sahabat RTV. Karena dapat membahayakan kendaraan lain. Niatnya sih mau sampai dengan cepat, malah kayak gini. Harus putar balik yang buat dia telat karena perilakunya sendiri. Udah paling bener ya sahabat RTV, ikutin rambu-rambu lalu lintas, percaya deh. Pasti sampai di tujuan dengan selamat dan aman. Nah sahabat RTV, hal seperti ini jangan dicontoh ya. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada nomor 22 tahun 2009, pada pasal 287 ayat 1, kendaraan yang memasuki jalur busway tanpa hak dapat dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat tega menghabisi ibu serta anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun. Tak hanya sampai di situ, ayah pelaku pun ikut terlibat. Keduanya tega memutilasi dan membakar potongan tubuh kedua korban serta membakarnya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Seorang pria paruh baya bernama Cahya dijemput di rumahnya yang berlokasi di Kampung Cikadondong, Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Ia turut diamankan bersama dengan anak kandungnya yang bernama Rianti Rustini. Keduanya berkaitan dengan hilangnya wanita bernama Siti Nurhayati serta seorang balita yang masih berusia 3 tahun. Keduanya tak pernah terlihat sejak beberapa minggu terakhir, sampai akhirnya sesosok kerangka manusia ditemukan oleh warga di tempat sampah tak jauh dari rumah kedua pelaku. Kondisi kerangka itu tidak utuh. Beberapa bagian tubuh korban juga ditemukan terendam air di dalam rumah. Otaknya adalah menemukan tengkorak kepala dan rahang di kebun pada saat membersihkan rumput. Nah, kemudian pada hari yang sama juga ditemukan jam pukul 12, mulai pukul 20, ditemukan kembali oleh warga pada saat membersihkan sampah saluran bendungan irigasi. Yang tentunya ini adalah potongan tulang kedua kaki dan kedua tangan yang menyangkut di saluran irigasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua korban dibunuh oleh Yanti Rustini yang tak lain merupakan anak kandung dari korban Siti Nurhayati. Selain itu, korban yang masih berusia 3 tahun yang tak lain merupakan anak kandung pelaku juga dihabisi karena saat itu turut menyaksikan peristiwa keji tersebut. Pelaku atas nama Cahya yang merupakan suami sekaligus kakek dari kedua korban diiming-imingi sejumlah perhiasan untuk membantu Yanti Rustini menghilangkan jejak dengan memutilasi, membuang dan membakar jasad korban. Keduanya pun kini terancam hukuman maksimal hukuman mati. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTV. Seorang pemuda terekam CCTV menjamret gawai seorang bocah di toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. CCTV berhasil merekam saat MI mengambil paksa gawai milik bocah perempuan di salah satu toko kelontong di Jalan Rege, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman ini, aparat kepolisian dari Polsek Talo langsung menangkap pelaku di Jalan Muhammad Yamin. Polisi juga menyita 1 unit tablet milik korban yang sempat dibawa kabur. Langsung melakukan penyidikan dan mempelajari gambar yang ada di rekam CCTV dan 2 hari kemudian kami berhasil menangkap pelaku. Untuk pelaku sendiri Bang, itu identitasnya apa? Inisial MI, 24 tahun. Pekerjaan harian. Polisi saat ini masih mengejar 1 rekan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian disertai pemberatan dengan hukuman pidana di atas 5 tahun.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.